Saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan, siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini. Lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah.
Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya, apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Di Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya, menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh yang belah situ, kalau nggak gua, kalau nggak gua. Iya, kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad, tuh biasanya memang begitu, saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sedaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang,
wa tadfa'u mitata su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik super mie cap bedug misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain.
Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolek sosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari, di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim, di sana ada hak masjid, di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem, problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lu. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, kulak kulik nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Di tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, tenang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diem, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi
para rasul, para aulia, para ulama, makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa iblis? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah, iblis turun ke alamin. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ya, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun bang. Nah coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun.
dikasih sakit 16 tahun, sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar, segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan, mulutnya sih nggak berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepi dam. Ya ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan sepi ini nggak ada coret-corekan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di sorga.
Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kayak bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil. Monas, Buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi. Kan gua pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang setil, selimut 3 rangkap setengah dia pakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang.
1 gulung, belum juga nyampe itu tambah. Kurang beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, enggak juga bisa sampai. Wah ini kerjaan Muhammad ini. Tolong siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya nanti saya datang saya tolong. Coba ini. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita baik sama dia. Dia marahin kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injak kita. Orang nggak pandang urusan apa malu. Oleh karena itu silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah.
tanpa sadar. La haula wala quwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa. Nyelengin simpenan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Nyimpan lagi. Kaget. La haula wala quwata illa billah. Nyimpan lagi. Banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin. Bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu? Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin, tapi jadi kenyataan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut. Apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu enggelohom, enggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai, masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi, kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang, sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak, suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun.
10 tahun. 10 tahun. Anak bapak berapa orang? Satu saja. Satu. Harta bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup bapak. Saya tahu umur bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak. Anak bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang 1 tenggeng, yang 1 nyekek botol mulu, yang 1 nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta bapak kan triliunan. Pabrik bapak di mana-mana. Uang bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh.
Ringankan beban, karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik, karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, coba ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak. Alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja.
Karena itu untuk mengejar dosa orang mau bayar, tapi untuk mengejar pahala walaupun tidak bayar orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga 4 perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman, dan ini merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota.
Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah, kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut.
Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya. Membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa? Remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam.
Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain. Bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang? Soal rizki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras. Peras keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti
Kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Nah, kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta. Tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri, mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya? Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis samai, persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah. Dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama, karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain, nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam.
Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak, lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadi. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat dan Hubal.
turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri, dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu, menonjolkan keislamannya malu. Tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bangga yang tidak konsekuen, wah pokoknya kan gua kan Islam, agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan, bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh, masuk Dani, masuk. Mulai di jalan, senang Abu Jahal. Terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu. Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah, balik pulang. Balik badan Nabi. Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang ngelihat Nabi sudah hampir jatuh nggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini. Ke pintu dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka nggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali. Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam. Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu, datang lagi lah pesuruhnya. Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin. Sudah diulur tambang, habis sambung lagi, nggak bisa sampai. Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak. Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur. Gorok gua kagak lemin loh. Mati sekalian dah. Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur, sambung-sambung nggak sampai. Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya. Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Nyampe atas, apa kata Abu Jahal? Tambang bergulung-gulung nggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu. Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya. Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit. Udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit.
Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat. Engkongnya dianggap CS, salaman main kedet aja halokong, engkongnya bahalo dibengong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim. Tetangga ada haknya, ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi. Contoh kecil, kalau saya beli radio, itu saya dong boleh berpikir, ini radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua, yang beli gua pakai duit gua, gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu. Mata gue yang ngantuk, gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari? Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan, iza tobakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu. Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Gak tahu tetangganya kelaparan, diseksa, goreng ikan asin, se-RW baunya ngayap, kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan. Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain. Yang usoli, yang tidak usoli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya nggak toleransi. Kamu nggak pakai usoli ya? Enggak. Brengsek. Kamu pakai usoli ya? Iya. Bidah. Lah dua-duanya kagak yang bener. Kalau yang sembahyang kagak bener, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang bener? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap bidah, dolalah, finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan. Mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua, itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustadz, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari Islamnya kurang tapi benar.
toleransi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah, sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir, boleh kelar-kelir, tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nih, kalau dia maju pasaran gua bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit. Kadang-kadang yang tua maksudnya baik, mau memelihara, yang muda salah terima. Kan tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang. Anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi, tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, boyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang. Yang susah kalau udah kena penyakit, nggak mau ngerti omongan orang, nggak mau nerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo udah ijo aja ijo dah. Nggak ngerti omongan orang, yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah nikmatnya kehidupan ini apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang diikat dengan akidah. Kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak, apatah lagi kepada yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang, cerai-berai, centang perenang? Bila bertemu di jalan yang satu menyisih ke kiri, yang lain menyingkir ke kanan. Kalaupun juga bercampur di tengah kumpulan orang banyak, persis air dengan minyak. Yang atu melengos, yang atu madep mojok. Orang lain senyum, dia mau pada manyun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, realita ini walaupun tidak enak, pahit, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita. Ini yang perlu kita atasi. Soal toleransi kepada orang lain, sejarah sudah membuktikan. Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain, umat lain untuk bertoleransi dengan kita, tapi kepada sesama kita. Toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina, terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep ukhuwah Islamiyah ini, yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan organisasi tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter. Jadi dengan demikian, apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah, maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas. Jikalau baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada manusia, nikmat rasanya menjalani kehidupan.
Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan nggak mau sujud. Ini baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya sama Allah mah tekun, bener, khusyuk, bahasanya juga fasih, luar biasa. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub, merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati, dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, wah, memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente. Yang lain mana, lihat tuh kerocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya, dia sudah terkena serangan iblis. Akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asalnya kagak mau sembahyang, ya diajak salaman udah najis aja dah. Ketemu juga mukanya ditekuk 4. Akhirnya bukan ngajak, malah ngenyek, ngina. Lah orang dihina makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat, ya itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, ujub disuntikkan oleh iblis ke dalam hati kita. Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia. Merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi, baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah. 2. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Marilah kita membina nilai-nilai akhlak walaupun berat tantangannya. Sungguh lebih baik rakyat rendah yang berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi yang berakhlak rendah. Karena nilai manusia pada akhirnya ditentukan oleh akhlaknya itu. Usikum